Kami ada di Mandalika. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Lagi ya di Lombok Mataram kayak gitu. Bareng sama Mbak siapa? Hai Mbak Okta. Oh, ini sekeluarga ya bareng-bareng ya? Enggak, ini dari saya dari SD yang 30 Caka. Oh, Mbak masih SD? Enggak, bukan. Oh, iya, sorry. Iya, sorry. Iya. Terus ya tadi aku udah spoil di awal. Nah, menurut Mbak pernah dengar Bitcoin atau kripto? Kripto? Mbak, iya pernah dengar atau? Pernah dengar? Pernah. Ya, skala 1 sampai 10 di angka berapa ya? Di angka 6 deh. Iya. Menurut Mbak Bitcoin itu apa kalau udah pernah dengar tadi ya? Kripto. Ini just for fun ya? Kayak pernah dengar sih, kayak bisnis gitu bukan sih? Kayak investasi kayak gitu Iya, sih. investasi ya tentang kripto gitu. Terus Mbak di sini kan karena udah pernah kerja kan. Terus pernah dengar yang namanya inflasi? Yang apa nilai mata uang menurun? Kalau menurun ya, ya pernah dengar. Nah ya, tujuan dari investasi kan apa melawan inflasi kan. Nah jadi Mbak di sini cara ini no financial advice lah. Mbak kalau dipikir kayak Bitcoin, emas atau saham lebih mending yang mana? Saham sih kayaknya. Untuk over the next 10 years? Saham. Oh, oke. Ya, ini just for fun. Nah, ini terakhir, mungkin Mbak ada urusan juga kan, gak pengen lama-lama. Namanya social eksperimen tadi kan. Terus ada orang anggap nih Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia lah, apalah. Bro, Mbak, Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi nol nggak? Bakal hilang dari peredaran Iya, atau? menurut saya iya sih bakal hilang. Goes to zero? Iya. Ya emang kenapa tuh? Ya. Nggak tahu sih, mungkin karena peminatnya juga ya yang hilang, mungkin seiring berjalannya waktu gitu kan. Karena juga mungkin karena kurangnya apa sih, kebanyakan Supply and demand ya? Iya, jadi orang kurang. Ya memang sih secara nature ya apa investasi itu kan ada fluktuatif naik turunnya kan, dan itu ya bukan berarti harus goes to zero juga. Jadi ya itu ya Mbak setuju yang aku bilang tadi, tetap manage risiko kayak gitu ya. Iya, benar. Nah terus ya terakhir ini Mbak belum masuk ini gara-gara apa price-nya terlalu naik turun atau ini nggak ada masa depan atau kayak gimana? Ya karena masih naik turun juga gitu. Oh, oke, kan. ya, Ya, it's okay. bisa dibilang kayak gitu. Oke, that's it for today. Thank you for your time. Leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys, welcome back to our channel. Kembali lagi ya, kita masih di desa apa tadi mas? Desa Sade kayak gitu. Bareng siapa kalau boleh tahu? Ana, Oh Ana, ini udah berapa hari di sini kalau boleh tahu? baru datang. Oh baru datang. Oh ya. Aku tadi udah spoil di awal kayak gitu ya tentang channelku. Pernah kenal dengar atau kenal Bitcoin atau kripto? Dengar di berita aja, tapi secara detail nggak tahu. Iya, itu dengar dari teman atau? Baca-baca di berita aja. Ya apalagi kemarin Elon Musk kan orang terkaya di dunia yang kemarin ketemu sama Jokowi, itu baru purchase Bitcoin di Tesla. Nah itu Mbak tahu aja dari sana atau itu momentum Mbak untuk? Sebelumnya udah kayak teman-teman pada ngobrol-ngobrol, tapi ya karena nggak tertarik, jadi nggak terlalu nyari-nyari berita atau cari-cari info gitu. Iya benar. What prevents you from getting in? I mean yang apa bikin Mbak belum masuk itu apa? Ya karena Apa terlalu ini price-nya terlalu volatile, terlalu naik turun atau nggak ada masa depan atau kayak gimana? karena menurut saya ya, Iya. kalau mau dapat uang itu harus kerja gitu. Iya memang, iya kerja itu kan jadi- namanya tabungan kan? Iya, it's okay. tapi ya karena itu, karena mungkin nggak tertarik jadi nggak mendalami. Oh karena nggak tertarik tadi. Iya benar. Kalau Mbak bisa over the next 10 years, maksudnya kalau disuruh pilih Bitcoin, emas atau saham? Emas. Iya, why is that? Karena udah Karena turun bentuknya menurun, udah udah fisik. nyata dan pasti tiap tahun akan ada kenaikan. Oh oke. Ya jadi seperti itu. Ya mungkin aku ini aja terakhir sebelum Mbak ada urusan juga gak? Aku nggak pengen lama-lama lah. Terus ada orang anggap nih Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia lah, apalah. Benar Mbak, Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi loh? Bakal hilang dari peredaran atau? Apalagi kemarin Elon Musk sudah masuk juga. Kalau menurut aku sih bisa juga sih. Ya. Why is that? Ya, it's just for fun, no financial advice ya. Apa ya? Karena memang itu karena apa ya? Karena bentuknya nggak begitu nyata ya kalau menurut aku ya. It's Kan okay. kecuali It's just for fun, just for fun. kayak Yeah, it's okay. emas gitu ya. Iya. Investasi emas. Mbak dia harus yang nyata dulu ya baru Iya. bisa. Berarti ini mungkin agak cross the line ya. Maksudnya
Mbak love language-nya physical touch kayak gitu ya. Mungkin. Oh, oke. Ya, ya. Jadi ya maybe that's it for today. Thank you for your time and leave a like and subscribe to our channel. Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Ini kita lagi ada di Lombok kayak gitu ya. As you can see. Ini di pantai apa tadi, Mas? Ini pantai Pandan. Senggigi ya. Iya, pantai Senggigi ya. Iya, benar. Agak sanaan sih, tapi nggak apa-apa ya Mas. Iya, benar. Ini by the way sama Mas siapa? Sama Teguh. Oh, ini Mas Teguh di Lombok, asli Lombok atau? Ya, saya sudah Lombok. Oh iya. Mungkin aku ini kan udah spoil di awal tadi. Pernah kenal dengar Bitcoin atau kripto? Bitcoin, kripto, cuma dari ini sih. Misalkan kalau ada sosial media nyebut tapi nggak terlalu. Iya nggak apa-apa. Dari skala 1 sampai 10 di angka berapa? Di angka 3 mungkin. Oh iya, di angka 3 ya. Mungkin kalau Mas udah tahu dikit. Nah, itu kemarin taunya dari teman atau kayak gimana? Lihat dari sosmed. Oh, dari sosmed. Mungkin yang ada Indra Kes, Doni Salmanan itu. Iya, yang itu dah yang kemarin itu kan yang kasusnya itu pertama. Nah, iya. Terus yang kedua tuh karena Rusia Ukraina itu kemarin dia bilang karena bisa naikin Bitcoin dan sebagainya. Oh iya benar. Iya sih, tapi perlu aku lurusin nggak apa ya? Ya itu Bitcoin beda yang sama yang dipromot oleh yang Indra Ken sama Doni Salmanan kemarin yang ketangkep. Soalnya itu kan binary option, itu nggak ada yang perdagangkan kan. Sedangkan Bitcoin walaupun digital nggak kelihatan apapun yang diperdagangkan, dia merupakan aset kayak emas lah kayak gitu. Oh, kayak ini berarti yang kemarin viral itu yang Gozali. Iya, Nah, yang- ya itu salah satu NFT ya benar. Itu salah satu ide ya. Terus menurut Mas Bitcoin atau kripto itu apa? Nggak perlu expert, nggak perlu detail lah. Iya. itu kayak yang seperti Mas bilang sih kayaknya Iya. kayak ada simpanan atau sesuatu yang berupa bukan uang asli kayak gitu. Oh iya benar. Jadi ya, kayak gitu ya guys. Nah terus kalau Mas disuruh milih selama 10 tahun ke depan, emas, Bitcoin atau kripto atau saham? Saya emas sih. Oh iya, boleh di-share kenapa kayak gitu? Kalau emas itu mungkin karena saya tipenya orang lama dan Iya, pertama itu konservatif pertama. Dan emas itu saya lihat paling stabil sih. Iya, Di setiap zaman pertama paling stabil. Yang kedua, saya nggak gitu tahu kripto, Bitcoin Iya, dan benar, nggak sebagainya. Takutnya nanti Iya, benar, dia benar. merosot atau bagaimana dan sebagainya. Tapi kalau emas itu awet, dimanapun kita simpen dia awet. Oh iya benar sih. Ya itu mungkin ya gara-gara nature-nya yang itu tadi. Bitcoin kan hampir sama kayak emas karena supply-nya fix dan demand-nya banyak, otomatis harganya kayak sekarang kali 500 juta per tahun naik. Ya, cuman tetap yang namanya risk to reward selalu berbanding lurus kan. Jadi ya kalau risikonya tinggi, rewardnya juga tinggi kayak gitu. Terus juga yang bilang Bitcoin bakal scam tuh ya juga tergantung ini sih orang yang ada orang yang nganggap fundamental emas bagus, cuman kalau dia nggak ngerti apa yang dia invest, otomatis itu termasuk bodong juga. Kayak gitu. Betul. Jadi harus invest layer ke atas, maksudnya harus ngerti dulu secara fundamental kayak gitu. Nah mungkin ini terakhir Mas juga ada urusan kan, aku nggak pengen lama-lama lah. Nah iya terus ini ada orang anggap nih Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia lah apalah. Menurut Mas Bitcoin ini skema Ponzi terbesar di dunia bakal goes to zero, jadi nol kan? Bakal hilang dari peredaran atau? Kalau saya Apalagi kemarin Elon Musk tuh kan, orang terkaya di dunia ketemu sama Jokowi kemarin. Nah itu perusahaannya masuk di Tesla perusahaannya kan, itu udah beli Bitcoin. Tapi tetap ada orang nganggap kayak gitu. Menurut Mas bakal kayak gitu kan? Kalau untuk Ponzi kan, Ponzi itu skemanya dia ngajak orang dulu kan. Iya benar. Jadi kayak berkaki piramid gitu Iya kan. ini aku nggak ngajak orang ya, nggak ada financial advice lah. Nah ya terus. Tapi kalau Bitcoin itu saya bilang kita tahu dari Gozali itu sendiri. Iya. Jadi kayak dia bisa simpan uangnya. Jadi nggak perlu dia ngajakin orang buat dia dapat Bitcoin. Oh, oke. Iya, hampir sama nature kayak Mas. Oke, ya I think that's it for today. Thank you Mas atas waktunya. Sukses terus dulu karirnya ya. And leave a like and subscribe to our Oke, welcome back guys. Welcome back to our channel. Kali ini di Islamic Center di Lombok, as you can see ini. Kita bareng sama Mbak siapa kalau boleh tahu? Nuri sama Rihanul Jinan. Ya, ini udah aku spoil tadi di awal ya tentang aku kayak gitu. Pernah dengar Bitcoin atau kripto kayak gitu? Yang Gozali kemarin atau apa? Belum pernah. Hah? Belum pernah. Belum pernah. Yang kemarin siapa? Yang di ajak Deddy Kobuzier podcast waktu itu yang yang viral NFT kemarin, pernah dengar nggak? Enggak. Soalnya kita kan dari pondok pondok pesantren ke sini. gitu. Oh, nggak pernah nonton TV sama sekali? Belum. Nggak, belum. pernah. Iya benar.
Kalau misal nggak pernah kayak gitu, kira-kira yang menghambat Mbak untuk tahu itu apa masalah akses informasi atau ini nggak ada masa depan atau ini scam atau apa menurut Mbak kayak gimana? Bukan masalah tidak ada masa depan ya, tapi Iya, benar. lebih ke belum waktunya mungkin karena masih menempuh pendidikan dulu gitu. Oh iya, by the way, ya kalau boleh tahu Mbak Di apa? Kuliah atau kerja atau Iya, kuliah tapi kayak di pondok. pondok kayak gitu? Kuliah. Oh, dekat sini ya? Tidak di Lombok Timur. Walah, jauh dong ke sini. Iya jauh. Tapi rumahnya dari Mataram. Oh alah. Oh alah, iya kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya. Nah terus ini pertanyaan terakhir, kalau Mbak misalnya nggak tahu kayak gitu, misalnya 10 tahun ke depan Mbak lebih milih prefer yang mana? Megang emas, saham atau Bitcoin? Lebih ke saham aja kayaknya. Oh saham, kalau Mbak? Iya ya sama. Saham. Oh ya, kira-kira apa alasannya? Apa ini udah jelas regulasinya atau yang lain kayak Bitcoin itu nggak jelas atau kayak gitu? Atau lebih emas nggak milenial lah, maksudnya nggak di generasi Mbak kayak gitu. Menurut Mbak gimana? Bukan sih nggak milenial atau apa ya, tapi kalau ke saham itu lebih ke bisa dikembangkan ke depannya itu kayak gimana Produktif ya? gitu, lebih menjamin gitu. Oh ya kalau Mbak? Sama sih. Oh iya, jadi kayak gitu ya. Tapi Mbak di sini walaupun belum kerja, udah pernah dengar namanya inflasi belum? Misal harga sembako naik terus tapi nggak sesuai sama kebutuhan ekonomi kayak gitu. Udah sering. Nah kalau bisa di-share apa itu inflasi? Kayak gimana ya? Ya kayak gitu tadi ya paling ya. Atau kayak pernah dengar Venezuela, Zimbabwe itu mata uangnya jadi worthless kan, maksudnya nggak ada nilainya lagi kan, cuman sebatas kertas aja kan. Jadi ya itu ya inflasi kayak gitu. Ya fungsi dari kita punya emas atau yang Bitcoin tadi ya untuk melawan inflasi itu sih tadi. Nah mungkin itu aja. Mbak nganggap ada orang nganggap nih sebelum aku pergi, Mbak ini ada urusan juga lah, aku nggak pengen lama-lama. Jadi ada orang nganggap Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia lah apalah. Menurut Mbak Bitcoin ini skema posisi terbesar di dunia bakal goes to zero jadi nol nggak? Bakal hilang dari peredaran atau malah lebih berkembang, satu Bitcoin bisa sampai 1 miliar mungkin? Mungkin tergantung masanya ya, soalnya kan semua itu punya masa masing-masing gitu. Ya, mungkin benar. sekarang emas berharga tapi nggak kita tahu kedepannya kayak gimana Ya, benar. gitu. Kalau Mbak sama ya? Ya itu sih nature-nya tetap dari supply and demand. Jadi ya kayak gitu. Mungkin that's it for today. Thank you Mbak atas waktunya. Sukses terus untuk karirnya and leave a like and subscribe to our channel.